Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua yang akan menyaksikan video ini. Dalam video ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai penerapan manajemen risiko dan potensinya pada pegadaian syariah. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha untuk menghindari, meminimalkan, dan bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima. Dalam suatu perusahaan, manajemen risiko ini dapat dikatakan sebagai proses perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan mengendalikan organisasi untuk meminimalkan risiko pendapatan perusahaan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis manajemen risiko. Yang pertama ada risiko operasional. Risiko operasional ini merupakan risiko yang disebabkan karena ketidakcakupan atau kurang berfungsinya proses internal perusahaan, seperti penyalahgunaan wewenang pegawai, kegagalan sistem, bencana alam, dan masalah eksternal lainnya yang dapat mengganggu proses operasional perusahaan. Yang kedua ada risiko bisnis. Risiko yang berhubungan dengan posisi kompetitif dan prospek perusahaan untuk berhasil dalam persaingan pasar yang terus berubah. Yang ketiga ada risiko pasar. Risiko yang disebabkan terjadinya pergerakan variabel pasar seperti pergerakan nilai anggunan. Yang keempat ada risiko hukum. Risiko yang timbul akibat lemahnya aspek yuridis yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Yang kelima ada risiko reputasi. Risiko yang disebabkan karena publikasi negatif terkait kegiatan usaha perusahaan. Yang selanjutnya ada penerapan manajemen risiko. Pada penerapan manajemen risiko ada penerapan manajemen risiko operasional. Yang pertama ada organisasi manajemen risiko operasional. Secara korporasi, penerapan manajemen risiko operasional meliputi yang pertama, Dewan Komisaris dan Direksi. Memastikan penerapan manajemen risiko sudah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko perusahaan. Kemudian memahami jenis dan tingkat risiko yang ada pada kegiatan bisnis perusahaan. Yang kedua ada Komite Manajemen Risiko. Tugasnya yaitu memastikan kerangka manajemen risiko sudah memberikan perlindungan yang memadai terhadap risiko-risiko yang dihadapi suatu perusahaan. Yang ketiga ada Divisi Manajemen Risiko. Tugasnya yaitu meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi bisa diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan, serta dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka manajemen risiko. Yang selanjutnya ada Biro Pengamanan Korporasi. Tugasnya yaitu melindungi dan mengamankan informasi, aset fisik perusahaan, membangun kemampuan perusahaan saat dihadapkan dengan situasi darurat yang dapat mengancam kelangsungan usaha suatu perusahaan. Yang selanjutnya ada Satuan Pengawasan Intern. Tugasnya yaitu meyakinkan risiko bisnis dikelola dengan benar. Yang selanjutnya mengevaluasi kecakupan dan efektivitas penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal. Berikutnya ada Divisi Strategi Penjualan dan Operasional. Tugasnya yaitu membantu pemilik risiko, terutama kantor cabang dan unit pelayanan cabang, dalam melaksanakan program manajemen risiko operasional. Sedangkan yang terakhir ada unit kerja atau unit bisnis dan unit pendukung. Tugasnya yaitu pemilik risiko yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko operasional sehari-hari dan melaporkan permasalahan serta kejadian risiko operasional kepada Divisi Manajemen Risiko. Setelah melakukan organisasi pada manajemen risiko operasional, langkah yang kedua adalah pengukuran dan identifikasi risiko operasional. Perusahaan Pegadaian menggunakan metode Risk Control Cell Assessment atau RCSA dengan aplikasi Risk Management System atau RINGS di seluruh unit kerja perusahaan dalam melakukan penilaian risiko.
Dalam metode ini, unit kerja kantor cabang, unit pelayanan cabang, kantor area, dan kantor wilayah melaksanakan proses identifikasi yang ada di unit kerjanya. Lalu, unit kerja menentukan langkah-langkah mitigasi resiko untuk memantau, mengontrol, dan meminimalkan terjadinya resiko yang nantinya akan dikaji dan disetujui oleh unit manajemen resiko. Kemudian langkah yang selanjutnya ada mitigasi resiko operasional, di mana yang pertama, perusahaan mempunyai kebijakan, prosedur, dan limit guna memantau, mengukur, dan memitigasi resiko operasional. Yang kedua, memperbarui kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan perkembangan organisasi serta perubahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, mempunyai Business Continuous Management System atau BCMS. Dan yang keempat, mempunyai sistem pengendalian internal yang dalam pelaksanaannya sudah memperhatikan prinsip pemisahan fungsi 4S Principle atau prinsip 4 mata, serta penerapan sistem rotasi dengan tujuan untuk menghindari potensi safe dealing atau penyembunyian transaksi yang tidak sewajarnya. Penerapan manajemen risiko hukum. Yang pertama, perusahaan telah membentuk unit kerja divisi hukum dan kepatuhan di kantor pusat dan legal officer di kantor wilayah untuk mendukung perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha dan melakukan mitigasi risiko hukum. Yang kedua, melakukan mitigasi hukum, yaitu dengan dua cara. Yang pertama, membuat kebijakan manajemen risiko hukum. Yang kedua, melakukan sosialisasi mengenai dampak peraturan yang baru berlaku terhadap kegiatan perusahaan dan berbagai modus kejahatan serta pedoman penanganannya. Yang ketiga, mendaftarkan aset-aset milik perusahaan. Yang keempat, memonitor dan melakukan tindakan hukum atas pelanggaran terhadap aset-aset perusahaan. Yang kelima, melakukan kajian atau harmonisasi terhadap kebijakan direksi, aksi korporasi, dan peraturan internal lainnya. Yang keenam yaitu melakukan inventarisasi, memonitor, menganalisa, dan menghitung potensi kerugian yang mungkin timbul terkait kasus-kasus hukum yang terjadi. Lalu selanjutnya, penerapan manajemen risiko bisnis. Yang pertama, mengatasi risiko bisnis. Ada 3 cara. Yang pertama, pemasaran dan market intelligence, yaitu bertanggung jawab atas riset pasar guna mendukung divisi produk dalam mempertahankan pasar. Yang kedua, bertanggung jawab atas riset pasar guna mendukung divisi produk dalam penetrasi pasar. Yang ketiga, bertanggung jawab untuk efektivitas pemasaran. Lalu selanjutnya, divisi manajemen risiko, mendukung divisi produk dalam memitigasi dan pengukuran risiko bisnis. Yang ketiga, divisi produk di sini yaitu membuat inovasi-inovasi baru dalam mempertahankan pasar dengan memanfaatkan informasi-informasi pada keadaan saat ini dan juga keadaan pasar. Selanjutnya yaitu cara mengatasi risiko pasar. Yang pertama, direksi memberikan wewenang dan juga tanggung jawab kepada pihak terkait, yaitu yang pertama, direksi tersebut dengan cara menandatangani surat risalah rapat, dokumen, dan otorisasi pembayaran, dan bertanggung jawab dalam pemenuhan modal kerja operasional. Yang kedua yaitu divisi manajemen risiko, dengan cara mendukung divisi tersebut memitigasi dan pengukuran risiko suku bunga pinjaman. Yang ketiga yaitu kantor wilayah dan juga kantor cabang, dengan cara bertanggung jawab dalam pengelolaan modal kerja di kantor wilayah atau cabang masing-masing sesuai dengan limit yang ditetapkan. Selanjutnya ada penerapan manajemen resiko pada resiko reputasi. Resiko ini terjadi karena menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang disebabkan oleh persepsi negatif terhadap perusahaan. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Yaitu pihak pegadaian membentuk suatu divisi, membentuk call center, di mana sebuah layanan dalam divisi penjualan dan operasional yang bertujuan untuk menangani keluhan nasabah dan informasi produk. Layanan call center ini berkoordinasi pula dengan unit kerja lainnya, seperti ada divisi produk gadai, divisi produk mikro, dan divisi
produk emas. Kemudian ada cara lain pihak pegadaian dalam mengatasi resikonya. Yang pertama, adanya ketentuan penanganan pengaduan nasabah yang mengatur kebijakan, prosedur, dan unit kerja. Yang kedua, melakukan pemantauan nasabah dan hasilnya itu dilaporkan secara rutin kepada pimpinan. Yang ketiga, melakukan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, potensi yang terjadi, potensi pada resiko operasional. Resiko yang terjadi yaitu kesalahan karyawan dalam menaksir barang gadai atau adanya emas palsu. Karena penaksiran merupakan proses awal yang dilakukan, sehingga hal ini menimbulkan resiko bagi perusahaan. Kemudian identifikasi resikonya yaitu kesalahan penaksiran barang gadai, baik kelebihan ataupun kekurangan atau kelalaian terhadap masuknya emas palsu. Kemudian ada pengukuran risiko, dihitung dari value at risk atau VAR. Selanjutnya ada mitigasi risiko, di mana pihak pegadaian melakukan pengawasan internal atau adanya sistem pengendalian internal dan terus memantau kinerja karyawan. Selanjutnya yakni potensi risiko bisnis. Pada saat ini persaingan bisnis itu bisa kita lihat itu semakin ketat, bukan hanya pada lembaga keuangan bank, tetapi juga pada lembaga keuangan non-bank. Keduanya itu sama-sama berlomba-lomba memberikan kredit kepada masyarakat dengan berbagai kemudahan dan juga keunggulan. Keunggulan yang diberikan itu menyangkut pada keunggulan dalam hal produk jasa keuangan, tarif, saluran distribusi maupun dari pelayanan dari lembaga tersebut. Potensi resiko yang selanjutnya yakni potensi resiko bencana alam dan sejenisnya. Dalam hal ini yang bisa kita bahas yakni adanya kemungkinan risiko yang terjadi yakni kebakaran yang tidak disengaja ataupun adanya arus pendek listrik yang terjadi pada pegadaian syariah. Nah, hal tersebut bisa menjadikan barang jaminan yang ada di lembaga tersebut hangus terbakar. Selain itu, potensi yang lain itu seperti adanya kondisi saat ini, pandemi virus corona seperti ini yang menyebabkan berubahnya sistem ekonomi yang ada, yang mana banyak orang kehilangan pekerjaannya dan mengalami penurunan pendapatan. Hal itu bisa menyebabkan beberapa nasabah itu mengalami gagal bayar pada pegadaian syariah. Potensi risiko yang selanjutnya yakni potensi risiko teknologi. Bisa kita lihat bahwa perkembangan teknologi semakin kesini semakin mengalami perkembangan. Nah, hal itu juga dimanfaatkan oleh lembaga pegadaian syariah yang juga ikut memiliki aplikasi layanan pegadaian yang di dalamnya itu ada proses layanan yang bisa dilakukan melalui aplikasi tersebut. Jadi nasabah bisa melakukan beberapa proses transaksi atau proses pembayaran dari pegadaian syariah itu melalui aplikasi tersebut. Namun kendala atau potensi risikonya itu ada pada tidak semua nasabah itu memahami cara penggunaan dari aplikasi tersebut, karena tidak semua nasabah itu juga mengalami atau memahami tentang teknologi yang seperti itu. Pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai pengendalian risiko. Selanjutnya yaitu pengendalian risiko bencana alam. Manajemen risiko yang disebabkan oleh kebakaran dapat diatasi dengan menyimpan barang jaminan gadai pada tempat yang kedap api, yang mana pihak pegadaian harus menyiapkan tempat penyimpanan yang aman. Kemudian, manajemen risiko akibat wabah virus corona yaitu diberikan keringanan bayar bagi nasabah yang meminjam uang di pegadaian. Selanjutnya yaitu pengendalian risiko bisnis. Harus memperbanyak jenis produk substitusi yang ditawarkan yang bervariasi dengan berbagai kemudahan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh kreditnya, sehingga dapat mempengaruhi pangsa pasar perum pegadaian. Selanjutnya yaitu pengendalian risiko teknologi.
Manajemen resiko yang disebabkan oleh teknologi yaitu dilakukan sosialisasi dari pihak pegadaian kepada nasabah mengenai cara penggunaan aplikasi gadai dengan benar. Selanjutnya yaitu pengendalian resiko pasar. Direksi memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu yang pertama, Direksi Treasury menandatangani surat risalah rapat, dokumen, dan otorisasi pembayaran. Bertanggung jawab dalam pemenuhan modal kerja operasional. Yang kedua, Divisi Manajemen Resiko mendukung Divisi Treasury dalam memitigasi dan pengukuran resiko suku bunga pinjaman. Yang ketiga, kantor wilayah dan cabang bertanggung jawab dalam pengelolaan modal kerja di kantor wilayah atau cabang masing-masing sesuai dengan limit yang ditetapkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian pengendalian risiko reputasi. Untuk risiko reputasi, pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara perusahaan nantinya akan membentuk bagian call center di divisi strategi penjualan dan operasional yang secara khusus menangani keluhan nasabah dan informasi produk serta layanan perusahaan 24 jam setiap harinya melalui telepon. Kemudian dalam pengelolaan keluhan nasabah, bagian call center perusahaan akan berkoordinasi dengan unit-unit kerja terkait lainnya seperti divisi produk gadai, divisi produk mikro, divisi SBU syariah, divisi produk emas, dan e-transaction untuk merespon kejadian-kejadian yang berpotensi menciptakan risiko reputasi. Kemudian yang selanjutnya ialah pengendalian risiko taksiran bermasalah. Pada pengendalian risiko taksiran bermasalah terdapat dua macam. Yang pertama ialah kesalahan yang dilakukan dengan cara sengaja, yaitu dapat dilakukan dengan cara penaksir yang bersangkutan akan diberi sanksi oleh PT Pegadaian Syariah yang terletak di pusat dengan diterbitkannya surat keputusan ganti rugi atau SKTGR. Yang kedua ialah potongan gaji, bayar lunas, penyerahan harta pelaku sebagai jaminan. Kemudian yang kedua ialah kesalahan yang tidak dilakukan dengan sengaja, yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, penaksir yang bersangkutan hanya diberi peringatan seperlunya oleh pihak terkait. Kemudian yang kedua, penaksir yang bersangkutan wajib memasukkan kesalahan perhitungan tersebut ke dalam buku sebesar 5% dan buku taksiran kemudian. Dan yang terakhir yaitu penaksir yang bersangkutan wajib memberikan keterangan kepada pihak terkait. Kemudian pengendalian risiko yang terakhir ialah pengendalian risiko pasar. Pada pengendalian risiko pasar ini, direksi memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pihak-pihak terkait. Yang pertama ialah pada pihak direksi Treasury, yaitu dengan cara menandatangani surat risalah rapat, dokumen, dan otorisasi pembayaran. Dan yang kedua ialah bertanggung jawab dalam pemenuhan modal kerja operasional. Kemudian yang kedua, divisi manajemen risiko, yaitu dengan cara mendukung divisi tersebut dalam memitigasi dan pengukuran risiko suku bunga peminjam. Kemudian yang ketiga ialah kantor wilayah dan cabang, yaitu bertanggung jawab dalam pengelolaan modal kerja di kantor wilayah atau cabang masing-masing sesuai dengan limit yang ditetapkan. Baik, hanya ini yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kekurangan, kelompok kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.